Allahu Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas segala anugerahnya kepada kita semuanya yang melimpah dan tak terukur banyaknya. Kita pun menyanjung sosok manusia mulia dengan menyampaikan salawat dan salam atas beliau Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya. InsyaAllah percikan rahmatnya akan sampai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Para hamba Allah yang dimuliakan, tentu hari ini kita akan melirik sebentar keadaan musibah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Turki. Hingga detik ini tercatat ada 3.800 orang yang sudah meninggal, belum lagi yang luka-luka mencapai puluhan ribu lainnya. Media sosial begitu banyak tanggapan tentang musibah ini, yang seharusnya ketika seseorang mendapatkan musibah, maka wajib bagi kita sebagai saudaranya untuk memberikan penghiburan kepada mereka. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni mereka yang ditimpa musibah. Bahwa kita yang menyatakan bahwa memang semua yang kita miliki ini adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepadanya. Selanjutnya, statement-statement yang muncul banyak menyudutkan masyarakat Turki dengan melihat latar belakang terjadinya musibah yang katanya ada yang menjadikan sebab musabab terjadinya musibah berupa kesialan diakibatkan oleh perilaku masyarakat yang ada di sana. Bagaimana tanggapan Islam dalam hal ini? Sesungguhnya ketika terjadi musibah bagi saudara-saudara kita yang lain, maka tidak pantas bagi kita menyatakan kesialan terhadap diri mereka. Hal ini sebagaimana kita lihat bersama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini dalam surah Yasin ketika para utusan didatangkan kepada mereka dan utusan-utusan itu kemudian diusir, dikatakan bahwa tatayyarna bikum, sesungguhnya kami ini bernasib sial, ini kata penduduk kota tersebut, itu karena kamu. La illam tantahu lanarjumannakum wa lamassannakum minna adzabun alim. Jadi pelajaran dari ayat ini bahwa tidak pantas bagi kita orang yang sedang terkena musibah kita hakimi dengan berbagai macam tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar. Karena sesungguhnya ketika musibah itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti banyak hikmahnya yang akan diberikan kepada hamba-hambanya. Di antaranya adalah ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Boleh jadi mereka itu akan diberikan keampunan, rahmat yang sempurna dari Allah dan diberikan petunjuk. Yang lain lagi ada ayat yang menyatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Adanya kehidupan, kematian, ujian seperti musibah dan sebagainya itu adalah untuk menguji siapa yang terbaik amalnya. Demikian juga dengan ayat-ayat yang lainnya cukup banyak menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya musibah yang dialami oleh seorang muslim itu dapat mengangkat derajatnya. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, innallaha idza ahabbal abid, sesungguhnya Allah jika sudah mencintai seorang hamba, maka dia pasti akan mengujinya. Para hamba Allah yang dimuliakan, lalu bagaimana pandangan Islam tentang kesialan itu sendiri? Dan bagaimana cara menolaknya? Memang sejak dulu di zaman Fir'aun,
Firaun menuduh Nabi Musa alaihi salatu wassalam sebagai pembawa sial karena begitu makmurnya negara mereka, tapi ketika Firaun datang untuk berdakwah maka mereka mengalami kesulitan baik dari bahan makanan, ekonomi dan sebagainya. Maka kemudian hal ini membuat Firaun menuduh Nabi Musa bahwa Musa ini mendatangkan kesialan. Nah, di dalam Islam sendiri menanggapi bahwa sial itu sendiri adalah datangnya dari diri kita sendiri karena perbuatan dosa kita. Dan tidak pantas kita menuduh orang lain. Cukup kita beristighfar, merenungi diri kita sendiri. Dulu orang ketika menghadapi malapetaka, kesialan dan sebagainya, mereka dengan berbagai macam cara membuang pakaian, membakarnya dan sebagainya. Orang-orang Mekah dulu di zaman jahiliyah, mereka mempercayai jika ada burung yang datang di malam hari berteriak, maka itu akan ada keluarga yang meninggal. Maka hal ini ketika Rasulullah SAW diutus oleh Allah, hal-hal seperti ini dijelaskan bahwa ini adalah keyakinan yang batil. Oleh karena itu, bagaimana cara kita menghadapi kesialan diri yang diakibatkan oleh dosa-dosa kita? Yang pertama adalah kita banyak beristighfar kepada Allah. Karena dengan beristighfar maka akan diampuni dosa-dosa seorang hamba. Istighfarlah yang mampu menutupi segala kemurkaan Allah yang akan ditimpakan kepada seorang hamba. Oleh karena itu, ketika seseorang telah beristighfar, menyatakan taubatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka istighfar itu menjadikan Allah Subhanahu wa taala menutupi bahkan menghapus dosa-dosanya. Jika demikian, maka Allah juga akan membatalkan ataupun menolak segala keburukan yang datang kepada hamba Allah tersebut. Inilah yang kemudian dapat kita petik dari mengapa istighfar itu begitu penting untuk menolak segala hal-hal buruk yang akan terjadi kepada diri kita. Selain istighfar, yakni kita banyak berdoa. Karena tidak ada yang dapat menolak daripada keburukan melainkan daripada doa. Dan doa ini cukup banyak diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita tentang bagaimana kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala min jahdil bala, daripada kerasnya bala atau ujian. Nah, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW agar bagaimana ketika ujian datang, sebelum ujian itu pun didatangkan oleh Allah, maka kita sudah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala malapetaka, bencana dan musibah yang terlalu keras, yang terlalu berat sehingga kita tidak mampu memikulnya. Oleh karena itu, seseorang yang ingin membuang kesialan-kesialan dalam hidupnya, tentu saja dia dianjurkan untuk senantiasa beristighfar, lalu dia senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ketika doa itu dipanjatkan pada saat dia selesai melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian juga dengan istighfar, ada waktunya, yakni pada malam hari ketika kita bangun bil ashar. Maka kita tahu bersama bahwa Nabi Yakub sendiri, beliau pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat tengah malam, dia memohon kepada Allah agar diberikan keampunan kepada anak-anaknya. Istighfar maupun doa adalah hal yang sangat dianjurkan. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum
wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah Subhanahu wa taala menyatakan Allah tidak akan memberi azab kepada mereka sedang mereka itu pemohon ampun. Sehingga itu ketika Rasulullah SAW masih bersama dengan umatnya, azab itu tidak turun. Betapapun Rasulullah SAW telah meninggal dan berpulang ke rahmatullah, namun kita masih diberikan bekal untuk menjauhkan kita dari berbagai musibah yang besar. Di antaranya adalah wahum yastaghfirun, yakni ketika kita masih beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepadanya, insyaallah maka kita akan dijauhkan dari segala azab dan musibah yang merugikan diri kita. Kemudian cara kita untuk menghindari keburukan, yakni dengan senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana firman-Nya dalam surah Al-A'raf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya satu penduduk negeri ahlul qura amanu wattaqu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Sekiranya ahlul qura, sekiranya satu penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka lafatahna 'alaihim barakat, maka Allah akan buka barakat, Allah akan tarik segala bentuk daripada azab dan keburukan, dan Allah akan curahkan kepada kita barakatin minas sama'i wal ardh. Tetapi jika itu kemudian kadzabu, kita dustakan dan kita malah berpaling dari bertakwa kepada Allah, taat kepadanya, dan malah kita melaksanakan semua larangannya, melanggarnya, maka di saat itu Allah akan menimpakan azab kepada kita. Dan yang terakhir, tentunya masih banyak, tapi pada kajian kali ini kita batasi beberapa hal saja. Tentunya dengan selalu kita berprasangka baik kepada Allah, bahwa setiap hal-hal yang terjadi kepada diri kita, baik itu hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan diri kita, terasa pahit dan tidak terasa bagus dalam pandangan hati kita, tidak menyenangkan, maka yakinlah di balik semua itu terdapat cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Karena boleh jadi asa ayyakuna, boleh jadi asa antakrahu syai'an, kita sangat membenci sesuatu yang ditimpakan Allah, tapi bagi Allah itu baik. Bahkan mungkin boleh jadi ada sesuatu yang justru kita cintai, tapi bagi Allah itu justru buruk bagi diri kita. Jadi berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan itu insya Allah akan menjauhkan kita dari berbagai macam azab, bencana, dan hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Oleh karena itu, para hamba Allah yang dimuliakan, mari kita menyikapi musibah yang terjadi kepada diri kita. Namun ketika itu terjadi kepada saudara kita yang lain, janganlah kita menghakiminya. Penghakiman itu atas diri kita, bukan untuk orang lain yang ketika mereka tertimpa musibah, maka tidak perlu kita mencari-cari kesalahan mereka. Justru kita harus belajar. Boleh jadi Allah berikan kepada mereka pahala yang lebih banyak karena mereka menjadi contoh bagi kita, lalu kemudian kita sadar, kita kembali kepada ajaran Allah. Jadi karena mereka memfasilitasi kita untuk bisa sadar kembali terhadap kenyataan hidup ini yang sementara, maka tentu saja Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan pahala bagi mereka yang menjadi target bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal Allah menimpakan kepada mereka ujian seperti ini. Maka mari kita mendoakan mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan kepada seluruh keluarga-keluarga muslim yang ada di Turki. Insyaallah mereka bisa kuat. Mereka adalah orang yang terpilih dan insya Allah Turki dapat segera bangkit kembali. Demikian apa yang boleh disampaikan pada kesempatan kali ini.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.